Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinovita Sari dengan NIM 1930100651. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang segmentasi dan blastulasi. Terdapat dalam ayat Al-Quran Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui ciri-ciri umum pembelahan zigot. Yang kedua, mengetahui tipe-tipe telur berdasarkan pola segmentasinya. Yang ketiga, mengetahui macam-macam blastula. Selanjutnya pengertian segmentasi atau pembelahan. Pembelahan atau Chernflex atau juga disebut segmentasi terjadi setelah pembuahan, yaitu di saat masuknya sperma ke dalam telur. Zigot membelah berulang kali. Pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang ini disebut Chernflex. Proses pembelahan ini diaktifasi oleh enzim mitosis promoting factor. Sedangkan blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi ion pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya blastula memiliki sebuah rongga yang disebut rongga blastula. Adapun ciri-ciri pembelahan zigot, yang pertama, zigot yang bersifat uniseluler akan diubah dengan adanya pembelahan mitosis yang berangsur-angsur akan membentuk yang multiseluler. Yang kedua, tidak terjadi pertumbuhan. Yang ketiga, bentuk embrio tidak berubah kecuali dengan terbentuknya suatu rongga di dalam embrio yang disebut blastozoel. Yang keempat, tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang berlangsung. Yang keempat, tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur, meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang berlangsung. Yang kelima, bagian-bagian sitoplasma telur tidak terjadi perubahan posisi secara mencolok dan pada umumnya tetap pada posisi yang sama seperti halnya dalam telur pada permulaan pembelahan. Yang keenam, rasio inti sitoplasma yang ada permulaan pembelahan sangat rendah, tetapi akhir pembelahan rasionya menjadi seperti yang terdapat pada sel somatis biasa. Selanjutnya, tipe telur berdasarkan pola segmentasi. Holoblastik merupakan segmentasi atau pembelahan mengenai seluruh daerah zigot. Terbagi atas dua macam. Yang pertama, holoblastik teratur dan holoblastik tidak teratur. Holoblastik ekual sempurna, di mana sel membelah menjadi dua sama besar dan berakhir menjadi blastomer yang terdiri dari 32 sel. Contoh bintang laut, kata Anura. Yang kedua, holoblastik anequal tidak sempurna, yang terjadi secara cepat pada kutub animal dan secara lambat pada kutub vegetal, membentuk makromer dan mikromer. Contoh mamalia, kelinci, babi, kera, manusia. Selanjutnya, pembelahan radial holoblastik. Pembelahan radial holoblastik adalah pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian kutub anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer adalah radial simetris. Selanjutnya, pembelahan spiral holoblastik. Pembelahan spiral holoblastik dijumpai pada Annelida, Tuberlaria, dan semua jenis moluska kecuali Cephalopoda. Selanjutnya, pembelahan bilateral holoblastik. Pembelahan bilateral holoblastik dijumpai terutama pada Ascidian, Tunicata, dan Nematoda. Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pada pembelahan pertama menghasilkan 2 sel yang tidak sama besar. Selanjutnya, pembelahan rotasional holoblastik. Pembelahan rotasional holoblastik dijumpai pada mamalia,
misalnya mencit dan manusia. Beberapa ciri-ciri pembelahan pada mamalia adalah pembelahannya relatif lambat, orientasi blastomernya adalah khas. Selanjutnya pembelahan diskoidal meroblastik. Pembelahan diskoidal meroblastik dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelahan hanya berlangsung pada blastodis yang terdapat pada kutub anima telur, sedangkan yolk tidak turut membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksi. Selanjutnya pembelahan superficial meroblastik. Pembelahan superficial meroblastik dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Inti zigot pada bagian tengah telur. Pembelahan secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Adapun macam-macam blastula. Yang pertama choroidoblastula, yang kedua discoblastula. Adapun yang ketiga blastokista, yang keempat stereoblastula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.